Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kan materi yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Halid Hamidin. Nah, sekarang sesinya adalah materi yang kedua, masih tentang budaya positif. Tadi materinya Pak Halid juga budaya positif, saya punya materi juga budaya positif. Tapi akan ada sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Ya. Dalam materi budaya positif yang kami pelajari di LMS PGP itu ada 7 poin, tapi saya jadikan satu, jadi 5 poin. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Halid Hamidin adalah tentang perubahan paradigma belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi siapa Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu? Ya, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Halid ya. Ternyata bukan hanya kita yang punya kebutuhan dasar, bukan hanya kita yang punya motivasi melakukan sesuatu, tetapi siswa juga ada ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang posisi kontrol guru. Ada berapa tadi posisi kontrol guru? Ada 5. Oke, apa saja yang pertama? Penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer dan pemantau. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang keyakinan kelas dan disiplin positif beserta segitiga restitusi yang seperti yang ditanyakan oleh Ibu Salia tadi. Nah, saya berdiri di sini Bapak Ibu, bukan saya ingin menggurui Bapak Ibu, tidak. Ya, saya di sini tujuan pemaparan materi budaya positif yang kami dapatkan di LMS PGP itu tujuannya adalah berbagi. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu belum punya kesempatan untuk mengikuti PGP, baru saya dan Pak Halid. Nah, ini tujuannya pemerintah, kami diminta untuk berbagi. Ya, berbagi apa yang sudah kami dapatkan, ilmu maupun praktek-prakteknya. Walaupun Bapak Ibu belum mengikuti PGP, diharapkan Bapak dan Ibu bisa dapatlah sedikit-sedikit ilmu dan kita sama-sama mempraktekannya. Kita berkolaborasi sama-sama. Ya. Dan bukan berarti saya dengan Pak Halid kemudian sudah jadi orang yang bagus, tidak. Kami juga sama seperti Pak Halid bilang, saya juga waktu dapat materi di modul ini ada sedikit itu kayak refleksi diri saya sendiri. Ya kan? Saya itu juga bukan guru yang baik, saya bukan guru yang sempurna. Ternyata setelah dikasih materi-materi dalam LMS ini, saya menyadari begitu banyak kekurangan saya. Seperti itu. Nah, ini tujuannya saya adalah berbagi konsep bagaimana menerapkan budaya positif berdasarkan perubahan paradigma belajar sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berbagi konsep penerapan budaya positif dengan kita memahami motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah mengajak rekan sejawat ini Bapak Ibu ya, untuk sama-sama kita merefleksikan posisi kontrol guru yang ada pada diri kita. Seperti juga saya juga merefleksi selama ini saya itu sudah jadi guru yang seperti apa. Kemudian yang keempat, berbagi praktik baik yang sudah pernah saya lakukan ketika mengikuti PGP ini untuk menjadi guru yang diinginkan oleh pemerintah, membentuk anak-anak Libatin ini menjadi lebih baik. Kemudian 5, berbagi contoh aksi nyata penerapan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, saya akan sedikit menyentil tentang perubahan paradigma belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, apa tujuan Bapak Ibu menjadi guru? Selama ini, kita jujur-jujuran aja. Apa sih sebenarnya tujuan kita menjadi guru? Sejahtera. Oke, sejahtera pertama. Untuk mengejar kesejahteraan Pak ya, jadi PNS. Oke, ada lagi? Tidak apa-apa. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Ada lagi? Ibu Atin? Untuk membagi ilmu. Oke, luar biasa. Ibu ya? Karena cita-citanya mau jadi guru. Oke. Ibu Jihan? Salah jurusan. Oh, dari
Dibagi aku ya, salah jurusan. Oh ya, kenapa kamu betul ada juga salah jurusan? Sebenarnya saya ingin jadi guru. Oh, saya jadi guru seperti itu. Jadi ambilnya biologi supaya tidak tersesat. Ya, oke, boleh. Jadi nyerempet-nyerempet sedikit ya. Oke. Ibu Lian ingin menjadi guru, cita-cita ya. Pak Hendrik sama ingin jadi guru. Ibu Fadra sama ini bagaimana? Ingin mengembangkan apa yang kita tahu. Oh. Saya memilih menjadi seorang guru. Karena kalau cuma kesempatan kalian hanya dapat cuma di pengobatan saya tidak ada yang mereka paham. Oke. Jadi memang karena ingin apa namanya membagi ilmu ya Pak Irham? Membagi ilmu ya Pak. Oh sama membagi ilmu. Kalau bagi kan TU tapi ada keinginan jadi guru tidak? Untuk Saya salah jurusan. oh salah jurusan. Sebenarnya mau jadi guru atau tidak? Baru? Sebenarnya suka jadi penyuluh. Oh, Cuman karena di banyak kantor kerjaan banyak tidak ada lowongan. karena tidak ada lowongan. Oke, jadi terpaksa Bu ya, cepat. Oke. Ya, jadi sekarang kita sama-sama tahu ya, Ibu saya tidak perlu bertanya Ibu ya, Ibu pemimpin. Ibu kan sedang tidak mengajar sekarang. Rata-rata, memang betul jawaban Bapak Ibu, termasuk juga saya. Rata-rata, kalau tidak karena ingin mengejar kesejahteraan, ingin jadi PNS karena orang tua so bakasnya kuliah tinggi-tinggi, mau jadi pegawai. Rata-rata begitu kan, itu saya orang tua, begitu keinginannya. Nah saya sebagai anak yang baik berusaha mewujudkan keinginan orang tua. Ya, jadi motivasi saya jadi guru adalah berusaha mewujudkan keinginan orang tua. Kemudian yang kedua, ada juga yang karena memang cita-cita bagus ya. Karena kalau cita-cita memang motivasi diri ini jadi guru, bagus itu. Kemudian yang ketiga, salah jurusan. Ya. Nah, akhirnya ketika salah jurusan tidak ada pilihan lain, akhirnya ya sudah terpaksa ini jadi guru. Kemudian yang keempat karena ingin membagi ilmu yang dimiliki. Dan sebenarnya tujuan kita menjadi guru dari awal itu akhirnya akan terrefleksi ketika kita mengajar pada dasarnya. Saya saja menyadari ketika saya hanya karena keinginan orang tua, kalau saya merefleksi diri saya sendiri, saya jadi tidak bisa optimal. Ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan standar pemikiran saya, siswa berkelakuan atau apa, itu semua marah-marah. Kemudian, nah selama kita menjadi guru bahkan menjadi TU, ya kita kan warga sekolah di sini. Apa permasalahan yang Bapak Ibu pernah hadapi selama menjadi guru dalam mendidik dan mengajar para murid di sekolah? Paling banyak besar. Paling banyak? Masalahnya seperti apa Hendrik? Pelaku nyawa. Oh, kita bikin palato nyawa. Maksudnya palatonya itu bikin sakit hati guru ya. Terus apa lagi? Siswa nakal. Siswa nakal. Tidak pembadengan, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan guru berkata-kata atau menjelaskan saat mengajar ya. Seperti itu. Banyak, saya juga mengalami itu. Dan kita juga tidak bisa terlalu memaksakan juga, karena pada dasarnya anak-anak itu sama seperti kita. Kita akan mendengarkan orang lain berbicara karena kita merasa tertarik untuk mendengarkan apa yang dia bicarakan. Saya merefleksi diri saya sendiri seperti itu. Jadi ketika siswa saya tidak mendengarkan saya, oh berarti dia tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah Bapak Ibu merasa pusing dengan permasalahan tersebut? Atau sakit hati pada murid? Pernah merajuk pada siswa? Pernah. Iya, pernah ya? Ya, sama. Saya juga seperti itu. Ya. Terakhir kali ini yang saya rasakan adalah pernah merajuk pada siswa. Ya. Itu pada saat saya mempelajari modul ini tapi belum masuk ke keyakinan kelas dan pendidikan institusi. Saya marah sekali karena saya itu mengatur siswa untuk jadi kelompok-kelompok. Mereka susah diatur, malah mereka yang mau mengatur saya. Saya atur siswanya ini jadi kelompoknya ini, orang tidak mau. Mereka tidak mau
yang disatu kelompokkan sama mereka itu satu kelompok dengan kelompoknya mereka. Ini dia panggil sini. Jadi kan kayak batantang guru kan seolah-olah. Jadi saya tuh sakit hati sendiri. Mau pukul tidak boleh, so ada KPAI. Mau marah-marah ini lagi mengikuti GPK atau tidak boleh mau marah-marah. Jadi cara satu-satu saya adalah merajut. Merajutnya saya itu adalah sudah saya hentikan pembelajaran, saya keluar. Karena untuk meredakan saya punya emosi. Ya, ketika emosi saya sudah mulai mereda, saya pergi sama Pak Ilham ya, wali kelasnya. Saya sampaikan permasalahan, saya komunikasikan. Seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu, nah ini ada fenomena yang saya ini Bapak Ibu cermati. Ini fenomena yang terjadi. Iya. Alhamdulillah orang mahasiswa belum ada yang begini ya. Insya Allah jangan sampai ya. Kalau seandainya Bapak Ibu ada di posisi di Bapak Guru ini bagaimana? Pakai seragam merah. Siapa yang akan disalahkan kalau seperti ini? Ya kan? Pasti ujung-ujungnya adalah guru. Iya kan? Guru tidak bisa mendidik. Karakter anak-anak ini jadi jelek gara-gara sekolah tidak bisa menjadi karakternya anak-anak. Viral tak terima dihukum, siswa tunjuk-tunjuk sampai ancam guru, sampai ancam guru. Saya bakal habisi kamu. Ini ada dan bahkan sampai ada itu kasusnya di Madura atau di mana siswa batusuk guru waktu pulang sekolah, ya kan? Ini kan berarti intinya kayak kegagalan generasi kita karakternya ya. Dan itu gagalnya bukan hanya mereka yang gagal, kita dulu orang tua juga gagal. Ya, yang melahirkan gagal tidak bisa mendidik anak ya. Karena memang pendidikan utama awal itu dari seorang ibu. Nah, ini calon-calon ibu di sini juga banyak, ya kan? Siswa-siswa kita yang perempuan ini calon-calon ibu loh. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Lanjut. Nah, ada juga fenomena ini lain. Waspada tsunami pengangguran kaum muda. Dan usai pandemi, angkatan kerja muda sulit cari kerja. Masalah apa ini? Kompetensi. Mereka mungkin kalau bersaing akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang dilamar. Ya. Saking membludaknya angkatan kerja, bahkan Indonesia ini 2024 sudah termasuk puncak bonus demografi. Bonus demografi itu adalah jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah manusia-manusia yang di usia tidak produktif. Ketika jumlahnya melebihi daripada yang tidak produktif dan pekerjaannya cuma itu saja, akhirnya muncullah pengangguran. Dan apakah kita ingin siswa-siswa kita ini menjadi salah satu di antara mereka yang bermasalah seperti ini? Ditambah lapangan kerja. Nah, ditambah lapangan kerja kalau ayah bertambah ya. Alternatifnya itu. Kalau mungkin di Gorontalo, kalau saya membandingkan antara di Jawa dan di Gorontalo, pertama kali saya datang ke Gorontalo, oh tenang orang Gorontalo ini, lahan masih luas, sumber daya alam masih banyak, posisi-posisi pekerjaan untuk jadi pegawai masih banyak. Itu saya datang di tahun 2012. Jadi sekitar berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang, apakah masih seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Nah, 10 tahun yang akan datang, apakah Limbah Tiwu yang sekarang atau Pabuyaran Pantai yang sekarang ini akan sama dengan 10 tahun yang akan datang? Jadi kota. Oh ya, bisa jadi kota, bisa. Tapi manusianya juga akan bertambah. Apakah pekerjaannya akan semakin bertambah? Sebenarnya ada dulu. Cuma contoh saja Ya. hasil sumber daya alam yang khususnya yang ada di desa Limbah Tiwu. Sebenarnya Limbah Tiwu ini lebih kaya daripada hasil sumber daya alam yang ada. Cuman cara penataan dan pengelolaan itu kita tidak mampu untuk bisa menghasilkan barang produksi yang kita jual. Nah, itulah masalah kita Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya masalah kita bersama. Sumber daya alam Limbah Tiwu ini melimpah.
permasalahannya seperti yang Pak Nurdin sampaikan, pengelolaan dan penataannya itu orang-orang di Batimu sendiri belum mampu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sampai bagaimana bicara untuk berusaha. Nah, bagaimana ya? Untuk presiden berikutnya bisa mampu. Jangan kalau presiden mampu sih. Coba kampanye dulu. Tidak kampanye. Kalau untuk presiden, Pak, sedangkan ada berapa desa di Indonesia? Kan tidak mungkin dia mau fokus ke satu desa di Batimu, sedangkan di Batimu ada dana desa, Macam iya kan? presiden sekarang. Iya. Yang paling dia utamakan itu negara yang sudah maju ditamakannya di mana? Oh, insya Allah. Wilayah. Negara. Sementara negara yang di bawah penghasilannya ataupun pendapatan itu tidak diperhatikan. Dan ada perbandingan dan perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menalangi itu? Oke. Bagus. Saya tangkap poinnya Pak Nurdin. Bagaimana caranya kita bisa menanggulangi permasalahan itu? Nah, kita di sini siapa Pak Nurdin yang dimaksud? Tidak tergantung. Kita ya, saya tahu paham maksudnya. Kita di sini berarti itu kayak tanggung jawab kita semua ya. Bukan hanya orang-orang di Batimu. Kita guru-guru yang bukan orang di Batimu, tapi kita kan mengajar, dapat gaji dari pemerintah karena mengajar anak-anak di Batimu. Jadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Kita sebagai guru warga sekolah punya peran ambil bagaimana supaya ya memang masa depan anak-anak itu tidak ada yang tahu, dan kita juga tidak bisa memaksakan seluruh murid kita mau jadi orang sukses, ya kan? Tapi paling tidak ada usaha upaya kita menjadikan beberapa persen siswa-siswa kita itu paling tidak bisa mengelola daerahnya sendiri, ya kan? Desa Batimu sendiri. Untuk sekarang mungkin belum, tapi ke depan semoga ada bibit-bibitnya. Dan itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Dan tanggung jawab kita di sekolah sebagai guru. Nah, ini tadi ya, seperti pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap fenomena pendidikan, maksudnya hasil dari pendidikan juga terkait permasalahan murid saat ini. Yang tadi saya sampaikan, menurut Bapak Ibu bagaimana? Yang masalah yang pertama, yang siswa ada Mbak Hina Pak Guru, Mbak Aja Pak Guru. Bagaimana Pak Nur menurut Pak Nur? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum HAM dikeluarkan, mungkin tidak ada yang muncul. Karena cuma adanya HAM dikeluarkan sampai siswa juga bertingkah laku, sampai mereka berdasarkan bahwa HAM itu tidak berlaku. Oh ya, Sampai terjadi hal yang seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya menangkap maksud Pak Nur ini gara-gara kebanyakan HAM KPAI, ya kan? Kalau mau siswa berperilaku sedikit, mau dipukul, mau dicubit, sedikit-sedikit guru dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya anak-anak pandang enteng sama guru, seperti itu. Ya, ada pendapat lain? Pak Halid? Ya, Ibu ya? Ibu Lian? Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bukankah tugas guru bukan hanya mengajar, namun mendidik murid? Tadi itu kan adalah salah satu bukti bahwa guru tidak berhasil mendidik muridnya. Akhirnya muridnya berani sama gurunya. Bapak Ibu sepakat? Apakah mengajar dan mendidik adalah hal yang sama? Beda. Oke. Kalau beda kira-kira apa perbedaannya, Bapak Ibu? Kalau versi saya, kalau mengajar mungkin kita mengajarkan sesuatu, seperti materi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mendidik, mendidik ini umum sekali ya. Yang artinya kita harus mencontohkan kepada orang-orang sekitar kita, terutama siswa, bahwa ini loh hal yang baik, ini loh hal yang baik, terutama dalam pelajaran.
Oke. Jadi kalau mendidik itu lebih ke karakter begitu ya. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya, mengajar itu kita hanya mentransfer ilmu. Transfer ilmu. Kalau mendidik, dia lebih kepada menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa. Hampir sama ya jawabannya ya. Nanti kita akan lihat apakah jawaban itu benar atau tidak di slide selanjutnya. Tapi ini pertanyaan terakhir di slide ini. Apakah Bapak Ibu merasa ada sedikit tanggung jawab guru untuk memperbaiki agar fenomena yang saya tampilkan tadi itu tidak terus berlanjut? Ada? Iya. Apakah kita merasa itu bertanggung jawab? Iya. Kalau menurut saya juga sama dengan jawaban Bapak Ibu, itu bertanggung jawab. Ya. Lalu apa yang harus guru lakukan? Ya, tugasnya guru kan mendidik dan mengajar murid agar menjadi orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Memiliki kehidupan yang lebih baik itu bukan berarti mereka jadi pegawai, jadi kaya raya, tidak. Ya. Mungkin sekarang mereka jadi orang yang broken home. Ya, fenomena di sini kan banyak yang broken home. Semoga dengan adanya mereka mengenyam pendidikan, mereka tahu bahwa ini loh, tidak enak kan jadi produk broken home. Anak-anak ini kan banyak yang jadi produk broken home. Jadi suatu saat kalau mereka menikah, mereka akan ingat bagaimana supaya saya punya rumah tangga tidak jadi broken dan akhirnya menghasilkan anak-anak yang broken home. Itu kan salah satu hasil dari pendidikan pada dasarnya. Tidak harus selalu menjadi orang yang kaya raya, karena orang kaya dan miskin itu sudah tertakdir dari Allah. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah ubah paradigma guru tentang mendidik dan mengajar. Selama ini kita melihat mendidik dan mengajar itu adalah transfer ilmu, baru memperbaiki DP karakter. Seperti itu kan? Nah, pertanyaan saya, bagaimana memperbaiki karakter siswa-siswa kita? Apakah kita selama ini sudah berusaha memperbaiki karakternya siswa kita? Sedikit, oke. Kalau untuk mentransfer ilmu? Sudah banyak. Dan apakah hasilnya ketika kita mentransfer ilmu banyak-banyak sama siswa-siswa kita? Apalagi yang sudah lulus. Ini, yang di SMP 2 yang saya maksud. Apakah mereka menyerap semua ilmu yang kita kasih? Kalau sudah, ya. Bagaimana dengan karakternya? Ketika kita mendidik mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Apakah di SMA, pernahkah kita mendengar dari guru-guru SMA, siswa-siswa di SMP 2 itu, maksudnya siswa-siswa SMA yang berasal dari SMP 2 itu lebih baik daripada di SMP yang lain, dinilai yang dinilai dari karakternya. Pernahkah kita mendengar? Tidak. Nah, sama saja ternyata. Berarti intinya kita gagal mendidik dan mengajar. Itu saja indikator yang bisa kita lihat untuk pertama ini. Untuk konsep perubahan paradigma guru tadi sudah disampaikan oleh Pak Khalid ya. Tapi saya hanya sedikit menambahkan saja. Paradigma guru dalam mendidik dan mengajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu kalau untuk pengajaran itu adalah satu bagian dari pendidikan yang merupakan proses memberikan ilmu pada siswa supaya memiliki kecakapan hidup. Jadi pengajaran itu apakah hanya mentransfer ilmu? Hanya mentransfer ilmu? Tidak. Apalagi Pak Nurdin? Kira-kira apa yang selama ini orang merasa belum dalam pengajaran pada anak-anak? Kalau dilihat dari definisinya pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu merupakan proses memberikan ilmu pada siswa supaya memiliki kecakapan hidup secara lahir dan batin. Kalau kita hanya mengajar, itu kita cuma transfer ilmu, sama seperti yang disampaikan Ibu Jiran dari kuliah. Tapi pernahkah kita mengajarkan kecakapan hidup pada anak-anak? Bapak belum ya. Bapak Ibu mengerti kecakapan hidup? Ya, pembinaan. Pendekatan, butuh pendekatan gitu ya, betul. Nah, pertanyaan
Pertanyaannya, kecakapan hidup itu yang seperti apa Bapak Ibu? Konsepnya. Seperti apa kecakapan hidup itu? Ya, keahlian, ya betul Ibu, keahlian. Keahlian untuk bertahan hidup. So, anak-anak ini sekolah, apakah mereka begitu lulus hanya berharap yang penting dapat ijazah? Ijazah bikin apa? Ya kalau mereka diterima bekerja, kalau mereka tersingkir dari persaingan mungkin kalah, kecakapan hidup bagaimana? Nah, ini yang jadi bikin banyak pengangguran, banyak sarjana. Ya, betul Ibu, harus ada praktek. Ya, supaya anak-anak dapat memiliki keahlian. Dan keahliannya adalah bertahan hidup sesuai dengan di daerah mereka tinggal. Kalau kita di Limba Tiu, ini rata-rata apa yang bisa mereka lakukan supaya dapat bertahan hidup. Bertahan hidup kan kita butuh makan, uang, tempat tinggal, baju, ya kan? Jadi bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan hidup ketika mereka sudah lulus, mereka dapat doi? Apakah hanya menunggu macam kita, tunggu gaji bulanan, bahkan yang 3 bulanan, ya kayak saya juga 3 bulanan, bahkan lebih. Sedangkan kita makan hari-hari, belum kalau ada pesta. Oh ya, betul jawaban Ibu Ket. Bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak bisa menggunakan apa yang tersedia di alam di sekitar Limba Tiu? Yang tersedia di alam Limba Tiu ini apa Bapak Ibu? Kelapa, jagung, terus hasil laut. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah siswa-siswa kita sekarang ini punya keterampilan untuk bapajat kelapa, bikin kopra, melaut? Apakah semua mereka punya seperti itu keterampilannya? Ya? Berbeda. Nah, sebenarnya kita bisa mengajarkannya lewat mata-mata pelajaran yang kita ambil. Contohnya lari ya. Dan kita juga tidak bisa memaksakan semua siswa harus ke ladang, semua siswa harus ke laut. Itu juga disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Ya. Bahasa Inggris, kalau mau dipikir apa anak-anak SMP 2 itu belajar bahasa Inggris, tulis tidak ada di sini. Belajar apa? Itu yang saya pikirkan. Makanya mungkin ada beberapa siswa yang tidak terlalu antusias dengan pelajaran bahasa Inggris. Ada yang antusias, ada yang tidak. Jadi bagaimana caranya? Sedangkan mata pelajaran bahasa Inggris termasuk wajib. Saya juga bukan tipe guru yang mau memberikan dia hanya batas keker atau dia batasi ayam pak saya, tidak. Saya berkasih nilai sama mereka karena ada usaha. Saya tidak menuntut mereka menjadi pintar. Ya. Kan belum tentu semua anak-anak di sini mau jadi tour guide, ya kan? Ya yang penting usaha. Kemudian untuk pendidikan. Pendidikan ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun siswa dengan menggunakan segala kodrat yang dimiliki oleh mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya pendidikan ini adalah kita disuruh untuk menuntun siswa. Selama ini apakah kita sudah menuntun? Nah, saya saja merefleksi belum. Saya lebih banyak marah-marah sama siswa ketika mereka tidak mengerjakan tugas. Sama dengan Merangkul, ya. Merangkul. Kemudian setelah dirangkul ibu diajar. Motivasi dan arahan. Iya. Ya, motivasi dan arahan. Ya seperti itulah. Kita juga dulu dididik oleh guru-guru kita kan seperti itu ya. Tapi ada minusnya juga. Pendidikan yang dulu hanya menuntun saja, memberikan arahan, tetapi belum mengikuti Ki Hajar Dewantara filosofi. Di situ disebutkan dengan menggunakan segala kodrat yang dimiliki oleh siswa. Kita seringkali memaksa. Ya, contoh mungkin bahasa Indonesia. Tidak semua siswa bisa membuat cerpen, ya kan? Tapi mungkin saya atau Ibu ya,
sering maksa harus ada itu cerpen, harus ada itu cerpen, kayak gitu kan. Akhirnya orang yang malas banget tulis, yang tidak punya imajinasi untuk membuat cerpen, tidak mengerjakan tugas, akhirnya kita malas. Kan seperti itu. Itu yang terjadi. Itu saya merefleksi diri saya sendiri ya. Seharusnya kalau kita betul-betul mau mendidik, kita harus lihat kodrat yang dimiliki oleh siswa. Jangan seperti yang Pak Al bilang tadi, semua itu standarnya adalah pemikiran kita. Kita lihat keadaan siswa. Kenapa? Karena kita itu dituntut untuk menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau mereka selamat, mereka tidak mungkin akan menjadi pengangguran ketika tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau mereka punya kecakapan hidup minimal, ya, umpamanya Pak Nurdin punya ilmu yang tidak berhubungan dengan IPS. Kalau saya dengar Pak Nurdin punya kecakapan membuat agar-agar unik lagi. Nah, walaupun bukan IPS kayak sejarah, geografi, pas ada mata pelajaran yang berhubungan dengan ekonomi, Pak Nurdin bisa berkolaborasi dengan guru prakarya di Ibu Lian. Ya, Ibu Lian, mari bergerak sama-sama polet. Ya, istilah sekarang polet, kolaborasi, kerjasama. Orang suruh anak-anak bikin agar-agar dari rumput laut. Nanti saya yang akan mengajarkan. Nah, di situ Pak Nurdin mengajarkan begini cara membuatnya. Bisa pernah itu Bu. Ya. Kalau sekarang yang dibuat di kita, alhamdulillah dijual dan istilahnya 50. Tidak. Nah, di situ kan dari unsur prakarya ada cara membuat atau mengolah bahan pangan. Kemudian dari Pak Nurdin bisa mengajarkan ini loh anak-anak dengan modal sekian dijual dapat untung sekian. Ini Bapak Nurdin dan Ibu Lian sudah mengajarkan kecakapan hidup pada anak-anak. Bukan berarti kecakapan hidup itu harus tahu komputer, tahu bahasa Inggris. Tidak. Tidak semua siswa tahu komputer, tidak semua siswa tahu bahasa Inggris atau matematika. Kalau memang dia hebat di berdagang, silakan. Makanya saya ketika ada siswa yang jualan, ya saya biarpun tidak suka dengan dagangannya, saya beli dia cuma sedikit. Minimal itu mendorong mereka untuk termotivasi untuk berjualan lagi. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut ke kebahagiaan. Kalau mereka selamat, pastilah akan menjadi manusia yang bahagia. Bahagia ini apakah harus kaya, Bapak Ibu? Tidak. Sekarang saya tanya sama teman-teman PNS dan D3K. Saat kita dulu jadi honor, gaji berapa? 300, terus 600-an. Ya, 300 sampai 600 satu bulan Ibu ya. Kalau Ibu Jihan? 300-600 satu bulan. Secara akal, cukupkah 300 dan 600 itu dalam satu bulan? Secara akal, ya cukup. Tapi akhirnya kita tetap hidup ya. Bahkan sampai sekarang kan, sampai mengikuti proses seleksi ASN kan. Nah setelah kita jadi ASN, gaji kita tinggi, 10 kali lipat. Taruhlah ya. Apakah kalau kita bisa merefleksi, kita lebih bahagia ketika jadi honor atau jadi PNS? Tidak banyak utang, ya kan? Tidak banyak tuntutan karena ketika kita sudah jadi PNS, banyak tuntutan dari keluarga, dari orang sekitar. Yang namanya PNS itu harus uang banyak, harus begini begitu, tuntutan lebih banyak. Kan? Berarti intinya jadi pegawai juga bukan kalau ukur menjadi kebahagiaan. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan mereka menjadi manusia yang bahagia? Oke, dalam menuntun kita harus lihat kodratnya manusia, termasuk juga anak-anak. Siswa kita ini juga manusia, ya. Saya pernah mendengar teman saya, dia bilang begini, dosennya pernah berkata bahwa kalian ini moni ini bukan manusia atau apa, belum jadi manusia moni kalau belum lulus dari kampus ini. Dosen bilang begitu, iya. Aduh, ketika kalau Bapak dan Ibu menjadi mahasiswa dosen tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika disebut sebagai bukan manusia? Itu kan semua manusia toh. Jadi tugasnya manusia juga adalah memanusiakan manusia. Siswa juga ini adalah manusia, sama seperti kita, punya rasa, punya hati, dan punya kebutuhan. Nah, untuk memahami kodrat manusia, pertama adalah kita lihat kodrat anak bagi siswa.
Anak-anak itu yang utama adalah bermain atau belajar. Main. Bermain. Termasuk siswa kita ya. Mereka lebih suka bermain daripada belajar. Mereka lebih suka ikut kegiatan olahraga daripada harus mengerjakan tugas bahasa Inggris. Mereka lebih suka ikut kegiatan pramuka ya, daripada mungkin masuk ke kelas bahasa Indonesia sebelum mengarang. Kita kan sudah pernah melakukan tes diagnostik asesmen non kognitif dan kognitif kan? Dan ternyata hasil dari non kognitif siswa-siswa kita kebanyakan apa Ibu Patra? Mereka lebih banyak bermain dibanding belajar. Iya, lebih banyak bermain daripada belajar. Mereka visual dan juga kinestetik, pembelajar yang butuh dengan sesuatu yang nampak di mata mereka dan mereka bisa bergerak. Bayangkan kalau kita hanya mengajar catat bahan sampai habis. Bosan. Bosan ya. Semoga kita tidak ada yang seperti itu ya. Sudah tidak ada kan? Sudah bukan zaman lagi. Jadi kita Zaman bisa, Nabi. zaman Nabi katanya. Zaman Iqra ya kita bisa merefleksi diri kita sendiri. Kedua, mereka suka hal-hal yang menyenangkan. Mengapa mereka suka pramuka? Mengapa mereka suka olahraga? Karena bagi mereka itu menyenangkan. Ketiga, kodrat anak mereka juga punya potensi yang tersembunyi, bakat alami. Mungkin ada siswa yang saya anggap bodoh sekali di bahasa Inggris, tapi mereka punya bakat di bidang yang lain. Ya, jadi saya tidak bisa menghakimi anak ini. Empat, mereka tidak suka diceramai. Benar atau benar? Benar. Kita saja, jangankan anak-anak kita saja tidak suka diceramai ya. Ya, jadi sebisa mungkin kita menghindari metode ceramah. Yang lima, mereka tidak suka disalahkan, biarpun mereka berbuat salah. Apakah benar ini? Benar. Biar salah mereka, entah mereka melakukan pukul teman, suntung teman, ketika dipanggil sama guru, betul kamu ibu, kan begitu kan? Karena mereka tidak mau disalahkan, atau dianggap bodoh. Biarpun orang tidak tahu, orang tidak akan mengaku bahwa mereka bodoh. Karena mereka tidak mungkin contoh, mungkin ada siswa yang saya anggap bodoh, dia kita tidak bodoh, kita cuma bodoh di bahasa Inggris, tapi kita pintar di bahasa Indonesia. Kemudian kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Kita harus ingat Bapak Ibu sekarang sudah abad 21. Kodrat zamannya sekarang ini adalah canggih online ya. Semua serba teknologi. Dulu masak nasi masih pakai belangan. Sekarang pakai resutnya. Dulu biar sekolah jauh, orang terpaksa bajalan kaki. Sekarang ambungan anak bajalan kaki dari sini berubah. Pasti mau cari motor, kalau tidak ojek. Iya kan? Begitu juga sekarang anak-anak kenapa susah sekali mbak tulis. Apakah permasalahan anak tidak mau menulis pelajaran? Kalau kurang bikin tugas, catat ini ya, materi ini, halaman ini. Lama dalam baku pun. Kenapa begitu? Karena mereka suka yang tidak ribet. Mereka sukanya yang instan, ya. Tidak suka penjelasan yang berbelit-belit. Kalau zaman dulu, guru-guru kita akan menjelaskan dengan peribahasa-peribahasa, perumpamaan-perumpamaan. Orang masih ya, menerima. Anak sekarang kita mau pakai seperti itu, aduh. Semua tinggal, betul kata Pak Nuri. Mengantuk orang. Kemudian kritis, percaya apa yang dilihat. Anak-anak sekarang mau bilang, jangan dulu tunangan. Kalau cuma tolong pakai kata-kata jangan dulu tunangan. Nanti mau begini-begini. Orang biasa. DP hasil kan belum. Orang akan tahu DP hasil ketika mereka sudah melakukan kesalahan itu dan ada DP hasil. Kan seperti itu. Kita kalau memberikan pengajaran pada anak-anak juga harus ada sesuatu yang mereka bisa percaya. Mereka lihat di depan mata. Dan contohnya kalau untuk refleksi saya sendiri yang suka terlambat, kalau ada anak masuk ke kelas saya terlambat, baru saya semangat, jangan terlambat. Kira-kira apa anak-anak mau bilang? Ibu saya jangan terlambat. Kan orang lihat saya jangan terlambat. Jadi inilah mereka kritis.
Mereka akan mempercayai apa yang akan kita bilang ketika itu memang betul benar-benar kalian. Itulah pentingnya kita sebagai guru untuk menjadi teladan bagi siswa. Keempat, kecepatan arus informasi negatif yang deras, entah akses pornografi, berita hoax, atau kekerasan. Sama seperti yang tadi Pak Nur bilang, akhirnya kita kewalahan mau pukul atau dicubit, akhirnya bermasalah dengan polisi dan KPAI. Tapi kita punya masalah di sini. Ya. Anak-anak itu sekarang sudah punya HP rata-rata. Mereka bisa lihat konten-konten pornografi. Ketika ada permasalahan siswa yang melakukan sedikit pelecehan seksual, biar cuma basuntung ini, itu kan termasuk pelecehan seksual itu. Ya. Atau kecil juga termasuk pelecehan seksual. Karena apa? Mereka melihat lewat layar HP. Jadi orang baku ikut. Hoax, percaya pada berita-berita bohong. Kekerasan. Nah, kenapa sampai ada yang tawuran? Zaman dulu Pak Nurdin, apakah siswa-siswa dulu itu suka tawuran di sini? Ada pernah. Tahun berapa itu? Angkatannya Haikal Pon. Oh, bukan. Dari tahun 2010-an. Kemarin. Tahun 2010-an ke atas ya. Tahun berapa itu? Terjadi itu tawuran. Tawuran. Nah, tapi tidak terjadi waktu Pak Nurdin masih jadi siswa. Pernah? Ya. Pernah waktu Pak Nurdin jadi siswa ada yang pernah tawuran? Nah, saya cuma pertama saya masuk di sini. Oh. Pas dulu. Kalau saya perhatikan, Gorontalo ini kan dulu tidak pernah terkenal sebagai siswa yang tawuran. Ya. Tapi kenapa Ada pernah sekarang? juga Bu. Oh iya. Kalau macam saya Oh ada. dulu di kota itu kalau SMA 3, STM itu yang memang Di kota Ibu ya. Jawabannya Ibu. kalau tidak bisa ketemu pasti. Oh di Batin? Tidak. Kalau saya angkatan saya waktu SMK pernah SMK di sini? di Pageman Di Pageman Pantai. di sebelah. Siswa dengan siswa itu Pak? Siswa dengan guru. Wih. Siswa dengan Masih guru. dengan tas dia zaman tas. Kenapa kira-kira bisa ikut tawuran ya? Itu salah paham Bu. Salah paham. Sebelum-sebelumnya ada yang sudah pernah tawuran? Itu saya tidak tahu. Sebenarnya perilaku siswa tawuran itu karena sudah ada yang beri contoh. Mereka melihat berita, lewat tontonan televisi, yang tadinya ketika ada masalah dengan guru cuma mendam saja, entah dendam atau apa, paling cuma mau kasih bocor dan guru. Tapi ketika melihat ada yang sudah memberikan contoh mungkin di Jawa yang sering tawuran, kalau di Jawa dan dulu memang tawuran banyak, apalagi di Jakarta. Nah ini tuh orang mau melampiaskan sampai emosi. Akhirnya baterai siswa satu sekolah dengan satu sekolah, bukan dengan guru lagi Pak Nur. Sekolah satu dengan sekolah yang lain. Untuk mau kasih lihat jago. Ini yang dikhawatirkan. Dan memang beberapa bulan yang lalu Pageman Pantai juga sudah ada kasus seperti ini ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya kan belum ada. Kemudian untuk kodrat alam. Dalam kodrat alam kita juga harus memahami karakter budaya dan potensi murid yang tinggal di pesisir pantai tidak sama dengan mereka yang tinggal di gunung. Saya dari dulu tinggal di kota. Ketika saya mengajar di daerah terpencil, saya tidak bisa memaksakan semua jalan pikiran saya membanding-bandingkan dulu saya belajarnya bagaimana dengan di daerah terpencil. Kemudian saya kasih materi yang sulit-sulit. DP kompetensi saya tutup seperti ini tidak bisa. Karena mereka punya karakter budaya yang beda, termasuk potensi. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, cara mengajar dan mendidik anak di desa tidak bisa sama dengan anak di kota. Bapak Ibu ada yang pernah sekolah di kota? Fadra. Bapak Ibu kan pernah di UNJ, ya kan? UNJ juga di kota. Apakah sama cara pengajaran di Limbangan Ibu dengan di kota? Beda. Ketika kita mengajar di kota, mungkin anak-anak sudah tahu kalis tuh. Tapi ketika kita sampai di sini, ya kita harap maklum saja ketika mereka ada yang tidak tahu membaca.
Ya harap maklum, mungkin ketika di SD gurunya sibuk karena guru di sekolah itu cuma sedikit. Tidak sama dengan di kota. Oke, saya ingin berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan kodrat anak dalam bermain. Ini permainan gobak sodor dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan kelas 7, baik 7A maupun 7B, tapi sudah saya jadikan satu. Jadi kalau mereka tertangkap harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris sepanjang terjadi. Dan itu pertanyaan serta jawabannya harus dalam bahasa Inggris. Kenapa saya bikin lewat permainan? Kalau saya cuma suruh satu persatu maju untuk mempraktekkan bahasa Inggris, tidak ada yang mau ibu. Biarpun saya sopan sapa tidak mau ibu. Mungkin karena malu, mungkin karena tidak bisa jadi akhirnya minder, atau malu karena takut dicemooh sama teman-temannya kalau tak salah-salah berbicara dalam bahasa Inggris. Maka cara satu-satunya saya adalah lewat permainan. Ini permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor juga itu termasuk permainan tradisional, ya, tidak harus permainan yang wow. Ini untuk pengaturannya, yang di depan adalah siswa-siswa yang saya identifikasi punya kognitif yang di bawah atau pemahamannya itu di bawah. Jadi masih yang simpel-simpel pertanyaannya dan jawabannya. Ke belakang makin yang susah. Jadi kalau ibu bapak perhatikan tadi yang di depan-depan itu mungkin mengenal ya siswa-siswa kita yang terindikasi apakah kognisinya lemah juga di mata pelajaran bapak ibu? Ya ada si Sumarto, ada siapa lagi tadi? Bude. Kalau yang ke belakang rata-rata perempuan kan itu mereka yang kognisinya di atas karena mereka lebih panjang ungkapan dalam bahasa Inggris yang harus ditanyakan. Siswa ketika masih di awal pertanyaannya masih mudah. Semakin mereka bisa menjawab, mereka akan sampai ke garis finish. Itu lewat permainan gobak sodor. Jadi saya menilai itu tadi kok ibu lihat saya pakai pulpen karena itu satu kali saya menilai keterampilan berbicara mereka. Untuk kodrat zaman dan alam, saya meminta siswa untuk membuat video. Selama ini saya tengarai orang siswa ini sebagian besar suka main TikTok. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Baru kalau Mbak TikTok, kalau tidak pargoy, sok cantik, sok ganteng, sok apa. Nah, menurut Bapak Ibu itu perilaku negatif atau positif? Kalau mereka pargoy, pakai baju yang seksi, negatif. Apakah kita langsung melarang, jangan Mbak TikTok? Apa seperti itu? Tidak bisa anak-anak. Karena itu bisa meningkatkan dan menampakkan bahwa kemampuan mereka. Ya, betul kata Pak Nurdin. Anak-anak ini butuh media untuk mengaktualisasi diri, untuk kasih lihat orang punya potensi. Saya juga kaget ternyata yang jago TikTok itu anak-anak yang menurut saya itu tambah diam di kelas. Tapi ketika di TikTok, wow. Jadi sebenarnya mereka punya bakat tersembunyi, hanya tidak
punya tempat untuk mengaktualisasi di sekolah. Kalau di sekolah kan mau dilihat sama teman-temannya. Kalau di TikTok kan dia bisa edit, filter, kalau salah mau ganti ulang, nah seperti itu. Makanya saya menggunakan TikTok atau CapCut ataupun Snap Video, terserah mereka biasanya pakainya apa, untuk membuat video yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Saya minta mereka mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris lewat video. Ini siswa punya. Hi, my name is Melalu. Good morning, student. I am from Gorontalo. I live in Buskalan. Itu yang dari kelas 7. Ini yang dari kelas 9. Oh, saya salah nggak kasih masuk ini. Tapi mereka sudah mengirim kacamata ini yang kedua, maksudnya yang kedua toh. Ada 2 video yang mereka kirim, opening, kemudian juga cara-cara membuat nasi goreng dalam bahasa Inggris. Ya, saya salah menyematkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat, nanti saya akan perlihatkan di luar dari presentasi itu. Ya. Ini yang mengedit, mereka juga yang tampil, ambil video, itu semua adalah siswa. Jadi pada dasarnya siswa-siswa Limbatu ini tidak kalah dengan siswa-siswa di tempat lain. Asalkan kita bisa memberikan mereka ruang dan gerak, dan kita percaya tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah membatasi kemampuan siswa. Ini tidak bisa itu orang. Jangan dijudge mereka tidak bisa. Jangan. Mungkin bukannya tidak bisa, mungkin mereka belum mau. Dan PR kita adalah bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk mau melakukannya demi peningkatan kompetensi mereka. Kenapa saya bikin seperti ini Bapak Ibu? Bahasa Inggris, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Buat apa bahasa Inggris di Limbatu ini? Tidak ada tulis. Tapi saya punya harapan melihat potensi yang ada, keindahan alam Limbatu ini. Suatu saat mungkin, tidak semua, ada 1 atau 2 siswa saya mungkin bisa seperti Atta Halilintar, ya, atau selebgram-selebgram yang lain. Mereka mampu membuat konten. Ria Ricis, ya, Ria Ricis saja itu di antara 3 bersaudara yang paling bodoh. Dia Bulia, itu yang paling bodoh. Tapi akhirnya mah lebih banyak dibedoi daripada kakak-kakaknya yang kita pisah. Kita tidak bisa menjudge hanya mereka yang jadi dokter, jadi pegawai, jadi dosen, jadi insinyur, mereka yang doanya lebih banyak. Seorang konten kreator saja uangnya lebih banyak. Kalau mereka tidak bisa diterima di perusahaan atau gagal ikut CPNS, jadi pegawai, paling tidak mereka bisa menjadi seorang konten kreator. Yang penting kita bisa membimbing mereka untuk mencapai kompetensi tersebut. Dan itu tidak sulit untuk anak-anak sebenarnya. Bagi kita memang sulit mengedit video, ambil gambar, itu sulit. Tapi untuk anak-anak tidak. Kita mungkin dulu pemalu, tapi anak-anak sekarang rasa malunya itu lebih sedikit daripada kita. Jadi gunakan saja rasa kepercayaan diri mereka untuk mau tampil. Seperti itu. Jadi kita harus lihat kodrat zaman dan alam. Oh ya, tunggu Bapak Ibu, saya mau perlihatkan. Ini juga saya sudah komentari sama siswa. Ada kata murder. Murder itu artinya pembunuh. Saya juga ketawa kaget. Siapa ada murder pembunuh ini? Akhirnya
boleh ini mau diganti kata murder ini dibuang. Dia ibu. Kalau cuma lewat BA dia bilang dia ibu. Pas saya ketemu lagi, mana sudah diperbaiki? Belum ibu. Ternyata mereka tidak tahu mengeditnya. Karena yang mengedit itu bukan anggota kelompok mereka, tapi anggota kelompok yang lain. Yang menyatu-nyatukan itu anggota kelompok yang lain, dan entah maksudnya apa, cuma iseng atau apa, anak-anak sekarang biali kan. Murder ini akhirnya pembunuh. Baru bagaimana caranya ibu? Orang tidak tahu ini mau edit, kasih hilang kata murder ini. Bisa itu lewat, kita harus kasih pengarahan. Bisa lewat TikTok. Ya, nanti tutup kasana kata murder itu dengan stiker atau tulisan apapun itu. Bagaimana ibu? Saya tidak ingin jadi guru yang mengajarkan siswa juga. Ternyata ada siswa lain bisa itu. Dari kelompok lain juga bisa itu. Bisa. Iya. Ayo nanti kasih tahu nanti Indah baru belajar. Jadi itu kita mendorong mereka untuk bekerja sama, berkolaborasi. Nah, yang dilakukan oleh siswa yang Mbak Edi kemudian bisa memberikan kata murder di videonya kelompoknya siswa ini, ya, itu termasuk perilaku yang negatif atau positif, Bapak Ibu? Negatif. Entah apapun itu motivasinya dia ya melakukannya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengetahui ternyata ada siswa yang iseng seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mengundang. Kemudian menanyakan apa maksudnya, begitu ya. Kemudian mendengar penjelasannya. Ya, bagus jawabannya Ibu ya. Dan sebenarnya apa yang Ibu ya sampaikan tadi itu termasuk ada dalam tahapan yang namanya segitiga restitusi yang Ibu ya tanyakan. Ya, untuk menghadapi perilaku negatif siswa. Nah, ada catatan di sini, ada beberapa murid bukan hanya menunjukkan perilaku kurang pantas, namun seringkali melanggar aturan sekolah dan norma yang berlaku. Ya. Betul atau tidak? Dan apakah mereka perlu didisiplinkan? Perlu. Nah, mereka perlu didisiplinkan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu yang bagaimana? Disiplin positif itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Selama ini kan kalau tidak dihukum, ditegur, begitu kan? Untuk mendisiplinkan siswa. Nah, sekarang kita itu belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, jadi yang namanya mendisiplinkan itu belum tentu adalah hukuman. Disiplin tidak sama dengan hukuman karena dalam mendisiplinkan murid, guru lebih fokus pada mengajarkan konsekuensi, memperbaiki masalah yang harus murid ambil sebagai tanggung jawab karena telah melakukan kesalahan. Kesalahan dari siswa yang mengedit tadi itu iseng memberikan kata murder. Akhirnya efeknya adalah saya tak kaget kenapa mereka ini asal-asal tulis kata murder dan saya ambil dari kata-kata. Kalau kita hanya ada di posisi kontrol guru penghukum macam yang Pak Halid jelaskan tadi, mungkin saya langsung beto-beto, mau marah-marah sama ini anggota kelompok yang mengirimkan tugas sama saya. Kan akhirnya siswa juga ibu ini kami sudah berusaha membuat video cuma dimarah-marah, akhirnya mereka akan patah semangat. Kita tidak fokus dengan hukuman itu Bapak Ibu, tapi kita seperti yang Ibu ya sampaikan tadi, panggil siswa, tanyakan, diberikan arahan. Apakah hanya arahan? Kita harus juga ajarkan konsekuensi. Apa yang dilakukan oleh siswa tersebut, konsekuensinya apa? Kasihan kelompok siswa tadi itu akhirnya jadi malu.
akibat dari perbuatan yang dia timbulkan karena merugikan kelompok lain. Itu harus kita ajarkan. Kita harus berusaha memberikan pengertian pada siswa. Kalau toh salah, itu akhirnya kamu hanya merugikan orang lain. Dan apakah perbuatan merugikan orang lain itu betul atau tidak? Positif atau negatif? Tidak. Perbuatan merugikan orang lain. Negatif. Apakah selama ini kita pernah mengajarkan seperti itu pada siswa-siswa kita? Kalau mereka salah, konsekuensinya adalah seperti ini? Jarang ya Bapak Ibu. Pernah tapi mungkin jarang. Itu yang belum membudaya. Itu makanya disebut budaya positif. Belum membudaya di antara kita ketika mengajar dan mendidik murid-murid SMP 2. Apakah kita mampu mendisiplinkan murid kita? Menurut Bapak Ibu, bisa nggak kita mendisiplinkan murid-murid kita? Tidak mampu. Pak Nurdin saja yang kelihatan berwibawa di mata siswa saja menjawab tidak mampu, apalagi bu saya. Masalahnya kita banyak disiplin kita dari kita sendiri dulu. Ya, kita harus sadar pada diri sendiri dulu. Makanya sebelum mendisiplinkan murid, kita perlu merefleksi posisi kontrol kita sebagai guru. Yaitu akhirnya kembali salahnya tetap di guru. Kalau seperti materi yang sudah disampaikan oleh Pak Khalid tadi tentang posisi kontrol guru, Bapak Ibu merefleksikan diri ada di mana? Di Uya. Di lima posisi kontrol guru tadi menurut Ibu ada di mana? Membuat masalah bersalah. Ibu Jihan? Ada yang pertama kan memberi hukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Menurut Ibu Jihan merefleksikan dirinya Ibu Jihan sendiri di antara kelima itu, posisinya Ibu Jihan ada di mana? Sama dengan Oke, yang kedua membuat rasa bersalah. Ibu Atin? Sama. Ibu Lian? Sama. Di Pak Hendrik? Kalau Pak Hendrik? Ini dia Pak Putih. Iya Pak Hendrik. Saya tanyakan sama Pak Hendrik dulu. 55. Suara sampai di manajer ada? Lama sampai di pemantau ya? Karena ini biasa begini, Pak. Oh iya. Kadang sebagai pembuka, kadang sebagai pembuat rasa bersalah, sebetulnya itu. Yang ketiga lagi kadang sebagai teman, ya kan? Dan terakhir sebagai pemantau. Pemantau tadi itu menegakkan aturan harus apapun alasannya. Kalau aturan ya aturan, begitu. Ya rata-rata kita cuma sampai di keempat. Begitu juga saya. Saya juga biasa cuma sampai di memantau. Kalau untuk memberi hukuman, walaupun saya orang yang tidak bapuk, tapi saya memberikan hukuman pada siswa tidak bekerja. Tugas kamu jangan haram mau naik kelas. Ya. Kita harus merefleksi diri. Membuat rasa bersalah. Kalau buat rasa bersalah saya jarang. Teman kadang-kadang jarang juga. Memantau lebih sering. Kalau aturannya begini ya begini. Tapi kadang-kadang kalau memang alasannya siswa tepat, saya kasih toleransi. Tapi jarang sekali. Makanya kalau mau bilang ke manajer itu sulit. Ya. Saya menyadari bahwa ada beberapa hal dari diri saya belum bisa disebut sebagai posisi kontrol manajer. Padahal untuk mendisiplinkan siswa, paling tidak kita harus di tahap pemantau dan manajer. Tadi ya, posisi kontrol ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang paling handal untuk mendisiplinkan siswa sebenarnya ada di posisi manajer. Pemantau ya mulailah. Tapi nilai negatif dari pemantau adalah mereka kurang toleransi. Kalau sudah aturannya seperti ini, tidak ada urusan. Pokoknya aturan ya aturan. Tapi kalau manajer tidak. Ya, mereka masih bisa diajak untuk bernegosiasi. Bahkan juga untuk fokus pada perbaikan kesalahan siswa. Kalau salah, jangan lagi turun lagi. Nyana ini nilai tidak usah begitu ya.
Tapi bagaimana caranya? Terserah kamu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu biasanya manajer seperti itu. Jadi dia lebih mengelola siswa supaya menyadari kesalahannya dan mau punya kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Dan apakah kita sudah di manajer, Bapak Ibu? Belum. Saya saja juga belum. Lalu apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan murid? Ya, tadi ya, jawabannya ada dua, yaitu membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Sudah ditanyakan Ibu Tia. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu segitiga restitusi? Ada yang pernah mendengar selain dari yang disampaikan Pak Ali tadi? Ada yang pernah mendengar istilah ini? Belum. Keyakinan kelas belum pernah dengar ya? Kalau kesepakatan kelas? Pernah? Belum juga ya. Oh, berarti ini masih istilah asing untuk Bapak Ibu. Ya, untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah langkah awal untuk menerapkan budaya positif. Jadi kalau kita mau membuat budaya positif di sekolah, itu harus ada yang namanya keyakinan kelas yang dibentuk melalui nilai-nilai kebajikan universal yang dapat diajarkan pada murid selama proses pembelajaran di sekolah. Pertanyaan saya, proses pembelajaran itu yang seperti apa Bapak Ibu? Proses pembelajaran siswa di sekolah itu seperti apa? Apakah hanya ada dalam kelas? Tidak. Di luar kelas? Di luar kelas juga bisa kayak olahraga ya. Tapi belajarnya masih hanya terima materi ya? Apakah seperti itu? Apakah pembelajaran di sekolah itu hanya menerima materi ajar dari guru mata pelajaran? Apakah itu namanya pembelajaran? Hanya seperti itu saja? Praktek? Kemudian? Bahkan apel? Kalau seandainya ada siswa melakukan perilaku negatif kemudian dipanggil oleh Ibu Fatra sebagai guru BK, apakah itu termasuk pembelajaran? Ya, ya. Kenapa disebut pembelajaran? Karena dibimbing oleh guru BK. Makanya kenapa Ibu Fatra tetap disebut sebagai seorang guru. Walaupun bukan memberikan materi, tapi Ibu Fatra memberikan pembelajaran pada siswa tentang karakter. Pembelajaran itu tidak harus selalu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, prakarya, olahraga. Tidak. Seni budaya, tidak. Bahkan ketika mereka salah, anak-anak melakukan kesalahan, mereka itu juga harus menempuh pembelajaran lewat guru BK. Ya, itulah pembelajaran di sekolah. Ya. Pembelajarannya dari mana? Dibentuklah keyakinan kelas. Apa sih Ibu dari tadi keyakinan kelas terus tidak paham? Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu produk yang disusun bersama antara guru dengan murid, ya, terkait nilai-nilai kebajikan universal. Ibu tahu nilai-nilai kebajikan? Apa itu kebajikan? Kebaikan, ya. Sesuatu yang baik belum tentu benar loh. Nah, makanya ada istilah kebajikan. Kalau kebajikan itu pasti sudah benar dan baik. Nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas, ya. Misalnya di situ kan itu sudah menyampaikan untuk nilai Kebajikan. Nah, kalau dalam sistem penilaian dalam mata pelajaran prakarya, di situ kan ada produk Ya. dan produksi. Nah, kira-kira apa yang dikatakan yang bisa dimasukkan di situ untuk kita ambil dalam yang dikatakan nilai kebijakan? Nilai-nilai kebajikan, ya. Sebenarnya itu ada nanti Pak di slide selanjutnya. Oke, saya simpan dulu pertanyaannya yang ada. Bagus pertanyaannya Pak Nurdin. Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga itu atas dasar kesepakatan dan kesediaan murid, bukan hanya peraturan yang dibuat dari guru. Kalau umpamanya kita hanya dari guru saja,
itu keyakinan, berarti kita pemaksaan dong sama murid, iya kan? Jadi harus ada kata sepakat dan bersedia dari murid. Itu keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Nah, ini Pak Nurdin, ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada, saya ambil dari IGO Primary Years Program. Ini institusi luar negeri yang diambil DP nilai-nilai kebajikannya yang harus dimiliki oleh pegawai di IGO Primary Years Program itu. Jadi pegawai itu dituntut untuk punya karakter ini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kira-kira kembali ke pertanyaannya Pak Nurdin, kalau untuk mata pelajaran prakarya Pak Nurdin ya, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Pak Nurdin bisa ajarkan pada siswa lewat proses pembelajaran prakarya Pak Nurdin? Kalau Pak Nurdin IPS ya, kira-kira kalau IPS, contoh materi apa Pak Nurdin? Oke, yang pertama, yang termasuk di sini Ya. Mandiri. Mandiri. Apa lagi? Gimana? Nomor 5 menghargai. Ya, artinya di situ menghargai itu artinya menghargai pertanyaan dari siswa itu sendiri. Oke, menghargai pertanyaan. Walaupun salah dengan benar. Ya. Artinya itu merupakan motivasi ataupun dorongan untuk pada saat di pembelajaran. Ya, betul jawabannya Pak Nurdin. Kemudian untuk kerjasama. Kerjasama bisa ya. Contoh Komitmen. komitmen. Ya, artinya komitmen itu pada saat memberikan tugas. Berkomitmen siswa memberikan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Ya, seperti itu. Itu baru dari satu contoh ya, dari satu institusi luar negeri ini yang diambil untuk keyakinan kelas. Yang kedua dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ada cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab. Ada kejujuran. Ada diplomatis. Diplomatis tahu Bapak Ibu? Itu bisa kita ajarkan lewat ketika mereka itu presentasi. Ya. Jadi anak-anak belajar untuk berbicara secara diplomatis. Ya. Kemudian ada hormat dan santun. Ketika berbicara dengan guru, harus dengan yang santun. Ya, dengan teman juga harus ada menghormati ya. Ya, dermawan. Nah, dermawan juga ada. Tidak bugili. Ya, kalau ada kelebihan kasihlah sama teman. Mungkin ada yang kedukaan, mungkin ada sumbangan sedikit. Kemudian ada suka menolong. Makanya ada namanya tugas kelompok. Itu kita akan mengajarkan mereka untuk saling tolong menolong. Kemudian ada gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Nah ini di mana ini kita mengajarkannya? Bagaimana caranya? Keadilan dan kesatuan. Kepemimpinan dan keadilan. Menunjuk siswa jadi ketua kelas. Itu kan mengajarkan kepemimpinan. Bagaimana dia menjadi ketua kelas yang adil sama teman-temannya. Jangan karena sahabatnya yang rame ribut dia tidak tegur, tapi kalau yang bukan sahabatnya dia mau tegur. Atau bisa juga ketika kerja kelompok ada ketua kelompok, iya kan? Kemudian ada juga baik dan rendah hati. Kita harus mengajarkan mereka untuk tetap rendah hati. Yang pintar, jangan kita memaki-maki di hadapannya teman-teman lain yang lebih di bawah. Akhirnya takutnya dia jadi tinggi hati. Dan kita mengajarkan mereka untuk menjadi orang yang baik, jangan mencela, babuli, jangan babuli. Toleransi sama seperti tadi ya, kedamaian dan kesatuan. Kalau ada masalah, kita bisa arahkan kepada siswa untuk membicarakannya lewat musyawarah. Jangan bakal ya, jangan bakal jangan baku mulut, contoh. Ini yang kita bisa adopsi. Kemudian yang terakhir, lifelong guidelines and life skill. Peduli. Ini yang kalau menurut pengamatan saya PR terbesar kita. Kita harus mengajarkan pada siswa-siswa kita untuk lebih peduli.
pedulinya itu jangan hal yang kecil saja. Ketika ada sampah di depannya, tolong diambilkan, dibuang. Itu saja. Kemudian di dalam kelas ya maksudnya. Kemudian penalaran. Bagaimana kita bisa mendorong siswa untuk punya pemikiran menalar. Jangan cuma asal terima berita hoax langsung dipercaya. Ajari mereka untuk berpikir kritis, menalar itu masuk akal atau tidak. Kemudian 3, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha. Nah itu tadi. Usaha ini penting. Tidak harus mereka pintar matematika, bahasa Inggris, IPA. Tapi yang penting ada usahanya mereka, kita hargai. Fleksibilitas. Jadi lebih fleksibel. Jangan kaku. Jangan sedikit-sedikit naik darah. Kemudian berorganisasi. Bisa mereka diarahkan ke OSIS, ke pramuka, ke PMF. Itu termasuk berorganisasi. Kesabaran. Keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Ya, itu ternyata perlu untuk lifelong guidance itu. Kita perlu mengajarkan pada siswa untuk memiliki rasa humor. Jangan terlalu terlalu kaku. Harus ada canda, ya. Tuh, ya. Kemudian ada inisiatif. Pemecahan masalah. Ini yang sangat penting sekali. Kita harus mengajarkan pada siswa untuk bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian tanggung jawab dan persahabatan dan sumber pengetahuan. Ketika mereka dapat atau memiliki ilmu yang lebih daripada teman-temannya, itu di-share sama teman-temannya. Jangan pelit ilmu. Selain itu, nah ini contoh ya. Ini adalah produk keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas 8 karena permasalahan yang kemarin saya sempat merajuk akan itu. Ya. Tapi setelah saya mendapat materi di LMS, ternyata kita harus membuat keyakinan kelas awalnya. Kita mau kasih arahan sama anak-anak bagaimana ketika kita tidak membuat dasarnya dulu. Dasar apa? Dasar pelanggaran anak-anak ini, mereka melanggar hal apa? Kan tidak ada keyakinan kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dengan murid kan? Apakah kita pernah membuat peraturan anak-anak tidak boleh sentuh pantatnya teman? Tidak ada kan? Karena kita tidak mempunyai dasar hukumnya. Keyakinan kelas itu istilahnya kayak dasar hukum yang tidak terlalu kelihatan garang lah. Tidak harus mereka ketika salah kemudian dipenjara. Tidak seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang diyakini oleh guru dan siswa secara bersama-sama kita capai. Nah ini untuk kelas 8 yang pertama adalah saya minta mereka menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Itu nilai kebajikannya. Lewat apa? Lewat kasih pesan. Ya boleh kasih pesan. Untuk pribadi yang dapat dipercaya, mereka harus jujur dalam perkataan dan tindakan. Jangan, kalau bagus itu jangan asal-asal berbicara. Kemudian melaksanakan amanat orang tua dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jadi kalau sudah dalam kelas, belajar ya belajar sungguh-sungguh. Jangan cuma malah ribut atau bercanda dengan teman. Kemudian menjaga kepercayaan guru dengan berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kan kadang-kadang kita kan mengalami masalah siswa tidak mengumpulkan tugas. Jadi kalau mereka tidak mengumpulkan tugas, mereka melanggar keyakinan yang ini. Menjaga kepercayaan guru dengan berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Bapak Ibu di kelas 8 pernah tidak kalian memiliki masalah ketika sedang menjelaskan materi mereka berikut? Baru kita cuma negur, jangan ribut, begitu kan? Tapi akhirnya mereka ribut lagi. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya dasar. Ada sesuatu yang kamu langgar. Makanya itulah perlunya keyakinan kelas. Berdasarkan kesepakatan. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ini Bapak Ibu bisa menunjukkan ini. Tidak masalah saat guru atau teman sedang berbicara. Kalau kamu berbicara berarti kamu melanggar kesepakatan kita. Ya kan? Angkat tangan sebelum berbicara saat
pelajaran berlangsung. Jangan ketika tanya, pernah tidak Bapak Ibu mengalami ketika sedang menjelaskan siswa bertanya langsung tanya saja? Pernah? Nah, karena kita tidak ada kesepakatan kan dari awal kelas, seharusnya ada dibuat keyakinan kelas ini. Kalau mau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian menjadi pribadi yang lurus hati. Niat ikhlas mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang guru ajarkan. Kalau mereka ikhlas untuk mempelajari pengetahuan ataupun keterampilan yang guru ajarkan, mereka tidak akan ada yang namanya pilih-pilih guru. Walaupun nanti tidak bisa, paling tidak mereka sudah ada niat untuk mempelajari. Dan kita sebagai guru jangan terlalu berpaksa mereka nilainya harus sempurna. Kemudian menghindari pelanggaran aturan sekolah. Tidak merendahkan orang lain. Nah ini, saya memang memberikan tekanan di sini tidak merendahkan orang lain karena menurut pengamatan saya mereka saling saling mencela teman-temannya. Ketika saya sampaikan, kenapa kalian saling mencela? Nah, apakah itu perbuatan baik atau tidak? Anak-anak bilang tidak ibu. Maka keyakinan kelas kita adalah berbicara dengan santun dan tidak menaikkan intonasi suara saat berbicara kalau dengan guru ataupun dengan teman, menggunakan kata-kata yang baik saat berbicara dengan teman. Pernah tidak Bapak Ibu punya permasalahan di kelas 8 siswa ada yang menaikkan suara ketika berbicara dengan Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Saya juga pernah mengalaminya. Makanya saya buat keyakinan kelas yang ini, tapi dengan persetujuan dan kesediaan siswa. Kemudian tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan membuat kelompok belajar. Satu kelompoknya tidak harus yang selalu sahabatnya. Seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas. Tadi itu bisa juga di print atau dicetak lewat baliho baru ditempel di kelas, bisa. Nah, untuk yang kedua adalah segitiga restitusi. Segitiga yang namanya segitiga ya begitu ya, Bu ya. Ada juga sih segitiga yang begitu. Tapi ini untuk segitiga restitusi kita pakai yang segitiga sama kaki Pak Alif ya. Oh sama sisi. Segitiga sama sisi. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau kita mau melakukan segitiga restitusi, berarti langkah awalnya harus ada buat keyakinan kelas. Itu yang pertama. Di langkah awal dalam segitiga restitusi, kita stabilkan dulu identitas siswa. Ya. Murid distabilkan dulu kondisi psikologinya. Kenapa harus begitu? Nah, sekarang kita refleksi pada diri sendiri saja. Kalau kita melakukan kesalahan, umpamanya saya terlambat, atau ya saya terlambat, baru ibu K pada marah-marah sama saya. Ketika saya dipanggil pertama, kira-kira bagaimana yang ada dalam otak saya saat itu ya? Pasti saya mau dimarahin. Kan seperti itu toh? Kalau yang sudah dewasa, mungkin oke bagi yang dulu biar tidak dimarah. Tapi kalau namanya anak-anak, ketika dia tahu dipanggil oleh guru karena melakukan kesalahan, kira-kira apa yang ada dalam otaknya ketika kita dimarahin? Pertama takut. Yang kedua, kalau yang pikirannya pintar, dia sudah mulai mereka-reka apa yang kita mau bilang sama tarik kalau dia mau marah. Itu pasti begitu. Dia sudah ancang-ancang. Kalau dia marah, kita mau balas marah. Itu yang kurang ajar. Kalau yang tidak jujur, kalau dia marah, kita mau baku bantah akan. Seperti itu kan? Nah, itulah pentingnya langkah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kita harus buat mereka merasa nyaman untuk mengakui kesalahannya. Dengan diberi pengertian, kita bisa bilang, setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya kan? Bukan cuma siswa, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa stabilkan identitas siswa dengan berkata, tidak apa-apa, nah setiap orang itu
memang pernah berbuat salah, atau ibu juga pernah bikin salah. Namun mau tidak, kalau saya tahu salah, baru kamu cuma kebahagiaan. Tambah salah kamu, tambah salah. Jadi bagaimana caranya supaya masalah ini selesai? Perbaiki masalahnya. Nah, ini ada di langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika di menstabilkan identitas siswa sudah mau mengakui kesalahannya, kita bisa gampang ke validasi tindakan yang salah. Kan mereka sudah sadar mereka melakukan kesalahan. Tapi ketika mereka sudah mengakui kesalahan, jangan kalau dibilang, so bilang, salahkan kamu, itu kamu, jangan makin tambah disalahkan. Bilang saja, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita berusaha memahami kenapa dia itu melakukan perilaku negatif tersebut. Pasti ada alasannya. Kenapa Ibu Heni terlambat? Pasti ada alasannya saya terlambat. Kenapa siswa terlambat? Yang terlambat kan bukan saya, siswa juga yang terlambat. Kenapa dia terlambat? Pasti ada alasannya. Jangan ketika siswa terlambat, tahu-tahu langsung dimarah. Terlambat kamu. Makin dia tidak menyadari kesalahannya dan tidak suka disalahkan. Selain itu, dalam validasi tindakan yang salah, bisa juga kita bisa bilang begini, padahal kamu juga bisa berbuat lebih salah daripada itu ya. Tapi kan kamu tidak bikin begitu. Itu bisa. Padahal kalau mau, daripada terlambat, kamu mendingan tak usah masuk sekolah. Kan begitu contohnya. Tapi kan kamu tidak bikin begitu, kok tetap masuk ke sekolah, biarpun terlambat dan dimarah. Jadi ini, walaupun memvalidasi tindakannya salah, tapi berusaha kita mengerti, memahami kenapa dia berbuat salah. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Tanyakan pada siswa, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah dilanggar. Itulah pentingnya keyakinan kelas. Kalau mereka sudah bisa menyadari keyakinan kelas ini yang mereka langgar, kemudian tanyakan pada siswa tersebut, menurutmu ini kan salah. Lalu kasih dia, bagaimana caranya untuk menebus kesalahanmu itu? Sebenarnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan memberikan contoh. Ini adalah reka adegan segitiga restitusi saya bersama dengan teman-teman di sini, beberapa teman di sini, yaitu Pak Irham sebagai wali kelas 8 dan Ibu Atin sebagai guru PPKN yang sering mengeluh dengan perilaku kelas 8. Jadi saya ajak mereka melakukan reka adegan segitiga restitusi. Silakan ditonton. Peraturan seragam baru di sekolah ini. Dari kata jadi ada pilihan dan memberikan yang pertama berlari dari 8.000 kali, yang kedua melepaskan sepatu sampai jam 12. Dari tayangan tadi Bapak Ibu, Pak Irham mohon maaf cuma jadi model lah, bukan yang sebenarnya ini cuma skenario Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Pak Irham tadi ada sebagai guru dalam posisi kontrol di mana? Penghukum? Sebagai posisi kontrol apa dia? Apakah dia penghukum? Kalau dia bilang penghukum, atau membuat rasa bersalah pada siswa, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Betul. Kenapa pemantau? Peraturannya ya. Kalau sudah peraturan ya peraturan. Pak Irham tidak menanyakan, tidak memahami, bukan menanyakan. Pak Irham tadi sudah menanyakan kenapa terlambat.
bangun kesiangan. Tapi Pak Irham tidak mau tahu di situ ya Pak Irham ya, tidak mau tahu alasannya, tetap harus dikasih hukuman. Nah itulah pemantau seperti itu. Jadi dia hanya tetap fokus ke peraturan. Nah kemudian ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, saya juga manusia kurang sempurna, cuma mereka adegan saja. Setelah ada permasalahan tersebut, kita akan membuat segitiga yang Waalaikumsalam. Bisa tahu kenapa dibuat kami? Ini lah, ibu tadi dapat laporan yang dipakai. Jadi ada mama tadi masuk kelas. Cuma itu saja. Baru dibayar sama kamu itu di selfie. Kenapa ada pakai sepatu putih? Ibu tidak mau ini pakai selfie ya. Tadi kan tidak didukung sama Pak Ilham toh. Cuma selfie mau tidak memperbaiki kesalahan selfie. Setiap orang itu pasti memang punya kesalahan. Nanti tahu alasannya kenapa di selfie sampai dia bilang tadi bos pasti punya masalah. Cuman apa keyakinan sekolah yang selfie lawannya? Jadi banget kemudian mungkin seperti itu. Baru apa yang akan saya lakukan supaya tidak mau terlambat lagi, baru tak salah lagi ke depan. Memberikan lagi, baru begitu. Mati kita dipersiapkan lagi ya. Oke. Itu contoh dari penerapan segitiga institusi yang pertama. Jadi sama seperti yang Ibu Bia tadi sampaikan, konfirmasi dulu permasalahan pada siswa. Jangan tahu-tahu ketika siswa datang langsung hantam saja dengan bukan selalu dengan tindakan kekerasan ya. Hantam itu bisa juga dengan penilaian kita, kamu salah. Ya seperti itu. Dan bisa konfirmasi dulu, kemudian stabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, kemudian tanyakan keyakinannya. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Ini contohnya. Di sini saya melakukan stabilitas identitas dengan bilang bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Lalu nanya kan, dia tidak memperbaiki kesalahan pada Bu Artin. Mau tanya, keyakinan kelas apa yang buat kalian melanggar? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak nyaman? Dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan kalian tadi ya.
Ya, itu tadi adalah reka adegan yang dilakukan oleh beberapa siswa kelas 8 dan juga dengan beberapa rekan guru di sini. Dan saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saya menyadari tadi itu kan susah ya. Menurut Bapak Ibu, segitiga restitusi itu susah untuk dilakukan atau tidak untuk menghadapi siswa? Susah atau tidak? Susah. Susah kalau kata Pak Haris. Kalau Bapak Ibu kira bagaimana? Mudah? Susah-susah mudah mungkin ya. Mudah kalau memang siswanya ini yang bisa kita ajak bicara. Akan sulit kalau siswanya ini yang memang berkebutuhan perhatian khusus. Karena teori kadang tidak seindah kenyataan. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mempraktekkan biarpun sedikit demi sedikit. Itulah pentingnya budaya positif di sekolah. Karena hal itu, kenapa susah? Karena hal itu belum membudaya di sekolah kita. Setelah mempelajari modul tentang budaya positif tadi, akhirnya saya bisa merefleksikan diri saya sendiri. Yang pertama adalah ternyata selama ini apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Bukan lagi bilang kurang, tapi tidak tepat. Saya menyadari untuk diri saya sendiri. Ketika menghadapi perilaku negatif siswa, saya lebih sering marah-marah sebelumnya. Tapi setelah saya mendapatkan materi dari segitiga restitusi, saya berusaha untuk menekan, mengontrol diri saya sendiri. Ya, ingat segitiga restitusi. Walaupun namanya manusia, tetap kita punya emosi toh, tapi ingatkan saja pada diri sendiri, ingat segitiga restitusi. Kalau mau menghadapi siswa dengan perilaku negatif, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan siswa, bukan semakin menyalahkan siswa, karena siswa tidak akan berubah, dia akan backing lagi seperti yang Ibu Ken bilang. Kalau kamu mau merajuk, mereka akan tambah lagi mau bikin itu lain kali, karena mereka merasa kayak sudah mengalahkan kita. Kenapa bisa begitu ya? Itu tadi anak-anak punya yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu ketika anak-anak berperilaku negatif seperti itu? Berani dengan guru, kekuasaan. Ya. Mereka ingin terlihat di depan teman-temannya, mereka bisa menaklukkan ini. Kemudian perasaan saya, ya saya merasa gembira jujur, karena memang itu kan suatu ilmu yang baru buat saya juga. Ya. Dan saya juga berusaha ingin menjadi guru dengan posisi sebagai manajer. Manajer di sini bukan berarti pemimpin atau ketua, tidak, tetapi adalah sebagai pengelola, seperti yang Pak Halid sampaikan. Ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, bukan cuma Ibu Ken yang sebagai seorang pemimpin di sekolah. Kita semua adalah pemimpin pembelajaran pada dasarnya, melalui budaya positif. Bukan berarti kita harus jadi kepala sekolah untuk memimpin pembelajaran, tidak. Melalui budaya positif, kita bisa memimpin siswa-siswa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kedepannya, saya akan berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai guru dengan posisi control manager, supaya adanya peningkatan dan perbaikan karakter serta kompetensi siswa. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Sayangnya materi sudah selesai. Baik, terima kasih atas atensi, perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.